Kalau kita coba tengok sebentar ya, apa yang, dilakukan oleh Iran, setidaknya saya mencatat memang ada 6 sebutlah, resep yang membuat mereka itu menjadi seperti kita lihat sekarang ini. Mhm, Eee, yang pertama itu apa yang disebut dengan self, reliance, kemandirian atau ekonomi, mhm, ketahanan diri. Jadi kalau dikatakan oleh tadi disebut oleh Fahmi, berkah bagi Iran itu embargo, mhm, saya kira ini negara telah mengubah, tantangan atau hambatan itu menjadi peluang gitu. mmm, Karena pilihan bagi mereka kan mati atau kemudian berjuang menghadapi itu. mhm, Dan pilihan yang kedua itulah yang mereka tempuh. Dan itu menghasilkan satu, ketahanan diri yang luar biasa dan kemandirian. Dan kemandirian itu, merupakan produk dari kemampuan adaptasi mereka terhadap tekanan eksternal. mhm, Kita tahu bahwa, pada, sepanjang embargo yang hampir setengah abad, 46 tahun kalau dalam hitungan saya itu kan, betul-betul mereka, apa, tidak mendapatkan akses yang leluasa untuk mhm, bisa berhubungan dengan ekonomi luar mhm, sebagaimana umumnya negara. Nah, tetapi disitulah adaptasi itu mereka lakukan dengan cepat, mengurangi ketergantungan terhadap impor yang mhm, itu dilakukan secara terpaksa pada awalnya. Tapi kan pada fase berikutnya itu justru memberi kebaikan atau keberkahan. Baik itu menyangkut pangan, mhm, menyangkut, energi, menyangkut teknologi, menyangkut macam-macam gitu. Kemudian yang ketiga adalah soal bagaimana prioritas terhadap sektor strategis. mhm, Nah, sektor strategis itu saya melihat itu setidaknya ada 2 atau 3. Yang pertama itu soal pertahanan, mhm, dan yang kedua adalah soal sumber daya manusia. mhm, Sumber daya manusia tadi sudah singgung, itu akarnya adalah pendidikan, kemudian pertahanan itu akarnya adalah teknologi dan pendidikan ini ketemu pada sumber daya manusia itu. Kemudian yang ketiga adalah negara yang kuat dan, terpusat. Tapi ini juga dipengaruhi oleh yang kelima, yaitu ideologi sebagai perekat mhm, perekat, sosial, perekat politik. Dan dari, yang terakhir itu ada fleksibilitas dalam sistem global. Itu bagaimana mereka bisa menemukan satu alternatif, ya memang ini hasil diplomasi, dia bisa berkawan atau bisa bersinergi atau bisa berkolaborasi dengan Cina dan Rusia gitu. mhm, mhm, Dan, banyak orang sekarang tahu bahwa sebenarnya meskipun di blokade, Iran bisa menjual minyaknya atau gasnya itu ke Cina, dan Cina mendapatkan keberkahan dari itu karena dia mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi, fleksibilitas itu yang, membuat, Iran itu menjadi seperti sekarang ini. Nah, dari 6 itu, saya kira faktor kelima ini yang paling dominan karena dia dia yang satu, dia memberikan arah, ini negara mau kemana. mhm, Negara ini diembargo begitu lamanya, iya, pilihannya kan terus bertahan atau menyerah, dan mhm, ternyata Iran memilih untuk terus bertahan, tidak menyerah dia. mhm, Bahkan di ujung dari, embargo ini bukan sebuah, akhir yang sunyi, tapi akhir yang sangat ramai ya perang ini kan iya, gitu. iya, Ini kan mhm, ujungnya ini, walaupun belum ujung akhir. mhm, Tapi akhirnya dunia melihat perang, dan perang itu semacam pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian yang tadi itu, kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi, persenjataan. mhm.